Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa ant, wa qina sayyi'il akhlaqi wal a'mal, la yaqi sayyi'aha illa ant. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq wa ahsanil a'mal, la yahdi li ahsaniha illa ant, wa qina sayyi'il akhlaqi wa sayyi'il a'mal, la yaqi sayyi'aha illa ant. Ya, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan karunia hidayah taufik dan pertolongannya kepada kita semua sehingga kita masih bisa berkumpul pada salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam rangka untuk menjalankan salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menuntut ilmu agama. Ya, yang dimana perkara yang dimaklumi, yaitu perkara yang diketahui bahwasanya menuntut ilmu agama itu hukumnya adalah wajib. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama itu hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim. Dan insyaallah ta'ala pada hari ini kita akan membahas tentang 3 perkara yang wajib diilmui oleh seorang muslim. Ya, 3 perkara yang wajib diilmui bagi seorang muslim. Dan saya mengambil faedah-faedahnya dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah yang ditulis oleh Al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala. Ya, At-Tamimi rahimahullahu taala. Ya. Kita masuk ke dalam pembahasan. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata penulis rahimahullahu taala, i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhihi masail wal 'amalu bihinna. Ya. Ketahuilah, i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Ini doa yang dipanjatkan oleh penulis rahimahullahu taala, ya, kepada orang-orang yang menuntut ilmu agama, kepada orang-orang yang membaca kitab beliau hafizahumullah wa rahimahumullahu taala. Ya, penulis mendoakan mereka dengan rahmat, dan ini merupakan doa kebaikan yang dipanjatkan oleh ulama kita dan merupakan contoh yang baik yang harus ditiru oleh seorang muslim. Ya, contoh yang baik yang harus ditiru oleh seorang muslim. Ya, duduk. Ayo, duduk. Jangan baring, duduk. Ya, siapa ini? Duduk. Ibrahim, duduk Ibrahim. Ya. Wajib ditiru bagi seorang muslim. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kita untuk mendoakan saudara kita dengan doa-doa yang baik. Bahkan ketika saudara kita menzalimi kita, maka kita pun juga diperintahkan untuk mendoakan yang baik, walaupun tidak masalah jika kita mendoakan dengan kejelekan jika kita dizalimi. Ya. Namun dari sisi yang lain, kalau kita mendoakan dengan doa yang kebaikan, maka itu lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan termaksud keutamaan dan amalan yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah kita mendoakan saudara kita
dalam keadaan dia tidak mengetahui hal tersebut. Ya, dalam keadaan dia tidak mengetahui hal tersebut. Kita doakan saudara kita dalam keadaan dia tidak tahu kalau kita mendoakan kebaikan untuk dirinya. Ya, dalam keadaan dia tidak tahu kalau kita mendoakan kebaikan untuk dirinya. Bahkan disebutkan di dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa yang seperti ini diaminkan oleh para malaikat. Diaminkan oleh para malaikat dan doanya dikembalikan. Malaikat mendoakan doa yang serupa kepada orang yang mendoakan. Ya. Ilam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Ya, atau mengkurniakan kepada engkau rahmat. Annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu salati hadhihi masail. Bahwasanya wajib atas setiap muslim dan muslimat, ya, laki-laki ataupun perempuan, untuk ta'allumu salati hadhihi masail, untuk mempelajari 3 perkara, mengilmui tentang 3 permasalahan. Ya, jadi di sini penulis rahimahullahu taala akan membawakan 3 permasalahan yang akan beliau jelaskan, dan hukum dari mempelajari 3 perkara tersebut atau mengilmui 3 perkara tersebut hukumnya adalah wajib. Ya, hukumnya adalah wajib, bukan diilmui saja sebagaimana yang penulis sebutkan pada kelanjutan matan, wal amalu bihinna. Wajib bagi kita untuk mengilmui 3 perkara tersebut, kemudian wajib bagi kita untuk mengamalkan 3 perkara tersebut. Ya, mengamalkan 3 perkara tersebut. Dan inilah kebenaran yang seharusnya seorang muslim ketika dia memiliki ilmu agama, maka seharusnya ilmu tersebut dia amalkan. Jangan dia simpan dan dia tidak amalkan, maka ini keliru. Ketika seseorang memiliki ilmu agama, maka wajib bagi dia untuk mengamalkan. Karena ilmu itu bisa menjadi hujjah untuk dirinya dan bisa menjadi hujjah atasnya. Jika ilmu itu tidak diamalkan, ya, maka ilmu itu akan menjadi hujjah atasnya, bukan menjadi penolong baginya, namun menjadi petaka baginya. Namun dari sisi yang lain, ketika ilmu itu diamalkan, maka itu akan menjadi hujjah yang menolong dia di akhirat kelak. Ya, maka penulis menyebutkan bahwasanya ada 3 perkara yang wajib untuk dipelajari bagi seorang muslim dan muslimat, laki-laki dan perempuan, dan mengamalkan 3 perkara tersebut. Maka apa 3 perkara tersebut? Kata penulis rahimahullahu taala, al-ula anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Ya. Yang pertama adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita, wa razaqana, dan telah memberi rezeki kepada kita, wa lam yatrukna hamalan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita dalam keadaan sia-sia. Ya, ingin menunjukkan begitu besar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Allah telah menciptakan kita, kemudian memberi rezeki kepada kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita dalam keadaan sia-sia. Apa bentuk? Ya, yang membuktikan bahwa Allah tidak membiarkan kita sia-sia sebagaimana yang disebutkan, bal arsala ilaina rasulan. Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Ya, Allah mengutus kepada kita seorang rasul, yang dimana rasul tersebut akan mengajak kita kepada jalan kebenaran, dari gelapnya maksiat, dari gelapnya kejahilan menuju jalan gelap jalan terang menerang. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan manusia dalam keadaan sia-sia. Ya, tidak membiarkan manusia dalam keadaan sia-sia. Faman ata'ahu dakhalal jannah. Maka siapa yang mentaati rasul tersebut yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia masuk ke dalam surga. Wa man asahu dakhalan nar. Dan siapa yang bermaksiat kepada rasul tersebut, enggan untuk mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia terancam masuk ke dalam neraka. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Bahwasanya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah mengutus kepada kalian rasulan, seorang rasul, syahidan alaikum, sebagai saksi atas kalian, kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Fa asa fir'aunur rasula fa akhadnahu ahda wabila. Maka Fir'aun, kata Allah Subhanahu wa taala, dia bermaksiat kepada rasul tersebut. Ya,
Fir'aun dia bermaksiat kepada Rasul tersebut, dia enggan untuk mengikuti tuntunannya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa akhadnahu akhdan wabila. Kami azab dia dengan adab yang pedih. Ya. Kami adab dia dengan adab yang pedih. Maka yang pertama yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala di sini adalah wajib bagi seorang muslim untuk mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di atas muka bumi ini itu adalah sebagai bentuk bahwa Allah tidak menyia-nyiakan kita. Maka sebaliknya jangan kita sia-siakan Rasul tersebut. Begitu banyak tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari perbuatan maupun ucapan, maka kita jadikan itu sebagai contoh di dalam beragama. Jangan kita membuat agama baru, jangan kita membuat syariat baru, karena sesungguhnya perbuatan baru di dalam agama itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya para ulama rahimahumullah taala mereka mengumpulkan dua syarat, yang dimana ketika dua syarat ini tidak terkumpul di dalam diri seorang hamba ketika beribadah, maka dia tidak akan diterima amalannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, seorang hamba ketika dia ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi dia untuk sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dia wajib ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dia tidak ikhlas beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala, maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak melihat ibadah seorang hamba dari jumlah banyaknya atau dari bentuk konsistennya, namun Allah lihat bentuk ibadah seorang hamba itu dari keikhlasannya. Mungkin dia riya, mungkin dia sombong, dia ingin didengar dengan orang lain, atau dia ingin dipuji oleh manusia, maka ibadah yang seperti ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis qudsi, ana aghna anis syuraka ya anis syirk. Ana aghna syuraka ya anis syirk. Bahwasanya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak butuh dengan sekutu-sekutu. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang melakukan suatu amalan kemudian dia berbuat syirik kepada saya, dia tidak ikhlas karena saya melakukan amalan tersebut, bukan karena saya, dia tidak ikhlas yang melakukan amalan tersebut, mungkin karena dia riya, mungkin karena dia sombong, atau mungkin karena hal-hal bukan karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, taraktuhu wa syirkahu. Saya tinggalkan dia beserta dengan amalan yang ia lakukan, beserta dengan kesyirikan yang ia lakukan. Maka hal ini menunjukkan kepada kita ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi kita untuk menauhidkan Allah di dalam ibadah tersebut. Wajib bagi kita untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan seorang hamba yang tidak ikhlas, maka dia tidak diterima amalan tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua bagi seorang muslim agar amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah harus sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang banyak yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, salah satu dari hadis tersebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan contoh, tidak ada contoh dari kami, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kalau kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin mengamalkan suatu ibadah, maka wajib bagi kita untuk mengumpulkan dua syarat ini. Itu syarat yang pertama adalah kita beribadah sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita lakukan sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau sesuai dengan dalil di dalam Al-Quran, maka amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, wajib bagi kita untuk ikhlas melakukan amalan tersebut karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, wajib bagi kita melakukan amalan tersebut karena Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah alasan mengapa Nabi diutus di atas muka bumi ini adalah untuk sebagai contoh, sebagai panutan bagi seorang muslim. Kita melihat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari perbuatan-perbuatannya, dari ucapan-ucapannya, dan dari segala sesuatu yang disetujui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah pedoman kita, adalah contoh bagi kita untuk menjalankan agama kita sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ini yang pertama yang dibawakan oleh penulis rahimahullah taala, bahwasanya wajib bagi seorang muslim untuk mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, kemudian Allah utus seorang rasul kepada mereka adalah untuk diikuti.
Rasul itu diutus untuk diikuti, dan tidak mungkin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang sangatlah tidak mungkin. Makanya Allah tegaskan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan Muhammad tidaklah berbicara sesuai dengan hawa nafsunya. Semua yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Maka segala ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Tidak mungkin wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu yang salah, atau tidak mungkin Nabi berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi diancam dengan ancaman yang besar jika Nabi mencoba untuk berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau taqawwala 'alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin anhu hajizin." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya Muhammad, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengarang sesuatu atas nama kami, ya, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya Muhammad dia mengarang sesuatu atas nama kami, ya, suatu perbuatan ataupun ucapan dia mengarang dalam perkara ibadah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah Subhanahu wa taala, la aqadna minhu bil yamin, kami pegang Rasulullah dengan tangan kanan kami, tsumma laqata'na minhu watin, kemudian kami putuskan tali jantungnya, fama minkum min ahadin anhu hajizin, dan tidak ada seorang pun di antara kalian yang mampu menghalangi Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal tersebut. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam jika berani mengarang soal perkara syariat. Ini Nabi, seorang manusia yang paling mulia, makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun dari sisi yang lain, Allah mengancam dia jika berani mengarang soal perkara syariat. Namun bagaimana dengan kita? Kita manusia biasa, bukan ulama, bukan seorang ustaz. Namun kita ada orang-orang yang seperti ini berani mengarang soal perkara syariat. Naudzubillah. Sedangkan Nabi saja diancam dengan adab yang besar jika berani mengarang soal perkara syariat. Maka dari sini kita juga bisa mengambil pelajaran bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang disampaikan oleh beliau pasti benar, dan tidak mungkin beliau menyampaikan sesuatu di atas kedustaan. Ya, maka ini yang pertama yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala. Kemudian at-tsaniyah, yang kedua, anna Allah la yarda an yusyrika ma'ahu ahadun fi ibadati, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beliau tidak ridha an yusyraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, ada yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ahadun, siapapun dia, ya, Allah tidak ridha siapapun mempersekutukan dia dengan sesuatu apapun dalam perkara ibadah. La malakun muqarrabun, tidak peduli walaupun itu adalah malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, wala nabiyyun mursalun, dan tidak peduli walaupun itu adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah tidak ridha dengan kesyirikan, dan siapapun yang dijadikan sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan ridha. Walaupun dia adalah malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan ridha. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa dalilu qauluhu ta'ala, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada, dan masjid-masjid itu kata Allah Subhanahu wa taala adalah lillah, masjid itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, fala tad'u ma'allahi ahada, maka jangan engkau beribadah, jangan engkau berdoa di dalam masjid itu bersama dengan engkau beribadah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan kepada kita, Allah menyebutkan secara umum bahwasanya tidak boleh bagi seseorang untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, siapapun dia, karena ibadah yang hak, sesembahan yang hak itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan di dalam sebuah ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Dan demikian itu kata Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang mereka sembah itu adalah kebatilan, dan yang benar yang disembah,
yang disembah dengan hak, yang disembah dengan benar itu hanya Allah saja. Menunjukkan kepada kita bahwa sesembahan yang hak, sesembahan yang benar itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara yang kedua yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala di sini adalah wajib bagi seorang muslim untuk meyakini, untuk mengetahui bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini perkara yang kedua yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Dan demikian jika digandengkan antara diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan digandengkannya dengan ibadah menauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di atas muka bumi ini itu adalah untuk mendakwahkan tauhid, terutama tauhid uluhiyah. Karena di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang kafir di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam diketahui bahwasanya mereka sudah menetapkan tauhid rububiyah. Mereka meyakini bahwa Allah yang menciptakan, mereka meyakini bahwa Allah yang memberi rezeki, mereka meyakini bahwa Allah yang menghidupkan dan mematikan. Namun dari sisi yang lain, mereka tidak meyakini bahwa Allah satu-satunya ilah yang disembah. Mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Namun ketika ditanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan kalian dan siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi, maka pasti mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini dijelaskan di dalam sebuah ayat. Allah mengabadikan hal tersebut. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yu'minu aktsarahum billahi illa wa hum musyrikun." Dan kebanyakan dari mereka yaitu orang-orang kafir di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam keadaan berbuat kesyirikan. Apa maksudnya? Beriman kepada Allah tapi berbuat kesyirikan. Maka dijelaskan oleh sahabat Nabi yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, maksudnya adalah tas'aluhum man khalaqahum wa man khalaqas samawati wal ard wa yaquluna Allah fadzalika imanuhum wa hum ya'buduna ghairuhu. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, kalau kalian bertanya kepada orang-orang kafir di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang didakwahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man khalaqahum, siapa yang menciptakan kalian? Wa man khalaqas samawati wal ard, dan siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi? Wa yaquluna Allah, maka pasti mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa mereka meyakini tentang rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini tentang perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Namun dari sisi yang lain kata Ibnu Abbas, "Fadzalika imanuhum wa hum ya'buduna ghairuhu." Maka demikianlah keimanan mereka, namun mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di atas muka bumi ini itu adalah untuk mendakwahkan tauhid. Ya, untuk mendakwahkan tauhid, terutama pada tauhid uluhiyah. Ya, maka perkara yang kedua yang disebutkan oleh penulis di sini sudah pas dengan pembahasan bahwasanya Nabi diutus itu adalah untuk mendakwahkan tauhid uluhiyah. Kemudian beliau sebutkan pada pembahasan yang kedua bahwasanya Allah tidak ridha dengan kesyirikan. Ya, Allah tidak ridha dengan yang namanya kesyirikan. Kemudian as-salitsah yang ketiga, anna man ata'ar rasulah wa wahhadallah la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulahu walau kana aqraba qaribin. Ya, kata penulis rahimahullahu taala yang ketiga, anna man ata'ar rasulah, barang siapa yang telah mentaati Rasul. Ya, ini perkara yang pertama yang disebutkan penulis tadi. Anna man ata'ar Rasul, barang siapa yang telah taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa wahhadallah, dan menauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid ini perkara yang kedua yang disebutkan oleh penulis. Dan maka kata penulis, barang siapa yang telah taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia telah menauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka kata beliau, la yajuzu lahu muwalah man haddallaha wa rasulahu, maka tidak boleh bagi dia, tidak pantas bagi orang-orang seperti ini yang telah menauhidkan Allah dan telah taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bermuamalah kepada orang-orang yang membenci kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mencintai orang-orang yang membenci Allah dan Rasulnya, untuk mencintai orang-orang kafir, walau kana aqraba qaribin, walaupun orang-orang kafir itu adalah karib kerabatnya, tidak boleh hukumnya. Ya, tidak boleh hukumnya bagi seorang muslim mencintai orang-orang kafir. Ya, tidak boleh bagi seorang muslim untuk mencintai, bermuamalah baik dengan orang-orang kafir. Bahkan disebutkan di dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai melarang para sahabatnya untuk memulai mengucapkan salam kepada orang-orang kafir. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis, la tabda'ul yahudi wan nasara bisalam. Jangan engkau memulai mengucapkan salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya,
Jangan engkau memulai mengucapkan salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dalam hadis Nabi melarang untuk memulai mengucapkan salam. Adapun kalau seandainya orang Yahudi itu mengucapkan salam terlebih dahulu kepada kita, maka itu hukumnya boleh untuk menjawabnya. Namun tidak boleh kita menjawab dengan yang lebih daripada itu. Ya, tidak boleh kita menjawab yang lebih daripada itu. Contohnya ketika seseorang mengucapkan salam kepada kita dari orang-orang kafir, yang mengucapkan assalamualaikum, maka tidak boleh bagi kita untuk menjawab dengan yang lebih dari itu. Kita kembalikan dengan jawab yang dengan salam yang sama seperti dia ucapkan, yaitu waalaikumsalam. Tidak boleh lebih dan tidak boleh lebih daripada itu. Dan wajib bagi kita untuk menjawab. Ya, wajib bagi kita untuk menjawab. Namun tidak boleh kita menjawab dengan yang lebih dari yang ia ucapkan, karena dia orang kafir, dan tidak boleh bagi seorang muslim mendoakan orang kafir dengan rahmat dan mendoakan orang kafir dengan keselamatan. Ya. Kemudian penulis rahimahullah taala membawakan dalil, wa dalilu qauluhu taala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalil tentang tidak boleh bagi seorang muslim untuk bermuamalah baik kepada orang-orang kafir. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kamu tidak akan mendapati wahai Muhammad suatu kaum yang ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Ini penekanan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemanapun kamu berjalan di atas muka bumi ini, kamu tidak akan bertemu dengan orang yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, yang dia yuwaduna man hadallahu wa rasulahu, yang dia mencintai orang-orang yang membenci Allah dan Rasulnya, yang dia bermuamalah baik kepada orang-orang yang membenci Allah dan Rasulnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kemanapun kamu berjalan di atas muka bumi ini, kamu tidak akan bertemu dengan orang yang beriman, yang dimana orang beriman itu dalam keadaan dia mencintai orang yang membenci Allah dan Rasulnya. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam kelanjutan ayat, walau kanu aba'ahum, walaupun mereka adalah ayah-ayah mereka, au abana'ahum, atau anak-anak mereka, au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, au ashiratahum, atau karib kerabat mereka. Ya. Tidak peduli walaupun dia adalah karib kerabat dia, kalau dia orang kafir maka tidak ada kecintaan untuknya. Ulaik, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ulaik kataba fi qulubihimul iman. Maka mereka itulah orang-orang beriman yang tidak mencintai orang-orang kafir. Maka kata Allah, mereka lah orang-orang yang dituliskan di dalam hati-hati mereka keimanan, ditetapkan di dalam hati-hati mereka keimanan. Bayyadahum bi ruhin min, dan mereka mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yudkhiluhum jannat, dan Allah memasukkan mereka ke dalam surga, tajri min tahtihal anhar, yang dimana surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalam surga tersebut. Radhiyallahu anhum wa radwan, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika hizbullah, maka mereka adalah golongannya Allah Subhanahu wa taala. Ala inna hizballahi humul muflihun, ketahuilah bahwa sesungguhnya golongannya Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah golongan yang selamat. Maka ini perkara yang ketiga yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala, bahwasanya seorang muslim yang benar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia telah mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia telah menauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka kata penulis tidak boleh bagi dia untuk mencintai orang kafir, fans kepada orang-orang kafir. Maka hukumnya adalah tidak boleh, karena kalau dia melakukan hal tersebut maka dipertanyakan keimanannya. Jelas sekali Allah menyebutkan di dalam ayat, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kamu tidak akan mendapati yang namanya orang beriman kalau dia mencintai, yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, dalam keadaan dia man haddallahu wa rasulahu, dalam keadaan dia mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Rasulnya. Maka ini tiga perkara yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Ya, itu yang pertama, wajib bagi seorang muslim untuk meyakini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus itu adalah untuk mendakwahkan tauhid, dan Nabi diutus itu untuk ditiru, karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita, dan hal tersebut bukan berarti Allah menjadikan kita sia-sia. Bahkan Allah utus kepada kita seorang rasul, yang dimana rasul tersebut, siapa yang mentaati rasul tersebut dia masuk surga, dan siapa yang tidak taat kepada Rasul maka dia masuk neraka. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan hal tersebut di dalam sebuah hadis, kullu ummati yadkhuluna jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap dari umatku pasti masuk ke dalam surga, illa man aba, kata Nabi,
kecuali orang-orang yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Maka mendengarkan hal tersebut, para sahabat bingung dengan pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, kok bisa ada orang yang tidak ingin masuk ke dalam surga? Padahal diketahui bahwa surga ini adalah tempat yang dipenuhi oleh kenikmatan, dipenuhi oleh segala sesuatu yang diinginkan oleh syahwat. Kemudian Nabi mengatakan ada orang yang tidak mau masuk ke dalam surga. Maka dengan hal tersebut para sahabat bingung dengan pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, siapakah orang-orang yang enggan itu untuk masuk ke dalam surga?" Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia pasti masuk surga. Dan siapa yang enggan dan siapa yang tidak mau mengikuti tuntunanku, maka dia adalah orang yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Maka kalau kita ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, penuhilah syarat-syarat keimanan. Itu salah satunya adalah kita mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang yang beriman dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannat." Kata Allah Subhanahu wa taala, kabarkan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah menyiapkan untuk mereka surga, yang di mana surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, dan kita tidak bisa membayangkan tentang keindahan surga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman. Ya, untuk orang-orang yang beriman yang benar keimanannya, bukan orang-orang yang iman dari pengakuannya, namun iman yang sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Ya, maka ini perkara yang pertama. Kemudian perkara yang kedua, penulis menyatakan bahwa kita wajib untuk menauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena alasan kita diciptakan di atas muka bumi ini adalah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah untuk menauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah di dalam sebuah hadis, ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, untuk beribadah kepada Allah saja, bukan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga menjadi bantahan kepada sebagian orang yang mereka datang ke kuburan-kuburan wali, kemudian mereka berdoa di situ, meminta jabatan, meminta harta, meminta jodoh segala macam. Maka ini hukumnya adalah syirik. Walaupun tempat yang mereka datangi itu adalah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah dicontohkan di dalam sejarah para sahabat Nabi datang ke kubur Nabi untuk meminta sesuatu. Tidak pernah disebutkan sama sekali. Bahkan disebutkan dalam sebuah kisah di zamannya kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu terjadi kemarau. Allah menurunkan kemarau ke zaman tersebut. Pada waktu tersebut Umar dan para sahabat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cuaca yang sangat panas, yaitu cuaca kemarau. Maka kebetulan pada waktu tersebut sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dia sedang berada di Madinah, yaitu kota yang sama yang dimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga dikubur di tempat tersebut. Kemudian Umar sayangnya tidak datang ke kuburan Nabi. Yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan inilah tuntunan yang benar, adalah dia datang kepada sahabat Al-Abbas. Kemudian dia meminta kepada Abbas untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar turun hujan. Sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwasanya wahai Abbas, sesungguhnya dahulu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, kami meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar turun hujan. Namun dari sisi yang lain saat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal. Maka kami minta kepada engkau wahai Abbas agar engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar turun hujan. Dan hal ini bukan terjadi sekali saja. Pada zaman yang lain, waktu Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu, terjadi hal yang serupa pula, yaitu terjadi kemarau dan Muawiyah tidak datang ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak datang meminta-minta di kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun yang dilakukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan adalah ia datang kepada sahabat Yazid Al-Aswad dan meminta agar sahabat tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan. Maka ini menunjukkan kepada kita kalau kita ingin berdoa, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadikan sekutu antara diri kita dan antara Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan perantara antara diri kita dan antara Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang-orang mengatakan itu adalah ibadah, namun sebetulnya itu bukan ibadah. Itulah bentuk kesyirikan
Itulah salah satu dari bentuk kesyirikan, yaitu kita menjadikan perantara antara diri kita dan antara Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan di dalam kitab Nawaqidul Islam, kitab yang menjelaskan tentang pembatal-pembatal keislaman. Salah satu yang disebutkan oleh penulis rahimahullah taala adalah orang yang menjadikan perantara antara dirinya dan antara Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia menjadikan perantara antara dirinya dan antara Allah Subhanahu wa taala, maka ditakutkan dia jatuh kepada dosa kekafiran. Bahkan bisa jadi dia langsung dikafirkan jika dia telah sampai hujjah kepadanya. Maka ini perkara yang kedua yang harus dihati-hati bagi seorang muslim, diperhatikan bagi seorang muslim, bahwasanya tidak boleh bagi seorang muslim untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah mengutus Rasulullah untuk mengajak umat Islam menauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak ridha seseorang pun yang ada di atas muka bumi ini dan dimanapun dia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, penulis mengingatkan agar tidak boleh bagi seorang muslim yang benar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dia menauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kata penulis, tidak boleh bagi dia untuk mencintai orang-orang kafir, fans kepada orang-orang kafir, suka kepada orang kafir, atau yang semisal dengannya, walaupun parasnya bagus, atau yang semisal dengannya yang membuat kita condong kepada orang kafir, maka itu dilarang di dalam syariat. Karena hal tersebut itu menyebabkan kurangnya iman seorang muslim. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak akan mendapati orang yang beriman yang dia mencintai orang-orang kafir. Maka semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk diri saya pribadi dan untuk kalian semua seluruhnya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang menauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari cinta kepada orang-orang kafir, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang istiqomah di dalam menuntut ilmu agama, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada segenap kaum muslimin. Ya, mungkin ini bisa saya sampaikan, adapun kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.